kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Silakan saya duduk kembali. Saya mau bicara terus tentang ketaatan. Ini sekarang yang kedua. Ketaatan, coba tolong di garis besarnya. Ketaatan, saya telah menjelaskan tentang ketaatan hampir 6 atau 7 poin pada hari Jumat yang lalu. Tapi sekarang saya mau terus, tidak bisa kembali lagi, tapi terus. Ya, coba tolong dilihatin itu. Ada berapa macam? Ya, kecil, bisa lihat, bisa lebih besar lagi, supaya saya bisa lihat. Ya, ini ketaatan dan berkat atau kutuk. Satu, ketaatan itu ada kaitannya dengan berkat atau kutuk. Ya, ketaatan ada kaitannya dengan berkat dan kutuk. Yang kedua, ketaatan dan pelepasan dan pengudusan. Ketaatan dan pelepasan dan pengudusan. Kalau kita baru pertama jadi anak Tuhan, kita perlu dilepas dari roh nenek moyang dan sebagainya, semua. Tapi setelah itu tidak cukup, kita masih harus dikuduskan, bukan dilepasan lagi, tapi dikuduskan. Ya. Yang ketiga, ketaatan dan tidak masuk akal. Nah, apa yang kita mesti taat, tidak semua itu masuk akal kita. Ya, kadang-kadang kita disuruh melakukan sesuatu seperti Abraham, disuruh mempersembahkan anaknya, tapi tidak masuk akal. Anaknya kok disembelih itu kayak barbar saja, kayak orang zaman dulu yang masih ganas galak, yang tidak kurang kemanusiaan. Tapi Tuhan tetap memakai cara itu juga, tidak masuk akal kita. Kalau ketaatan itu bisa diukur dengan dengan akal kita, maka ketaatan Tuhan itu cuma sebesar akal kita. Akal kita itu segini saja. Jadi Allah kita itu cuma besarnya segini kita masih lebih besar daripada Allah kita. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ya. Saya yang keempat, ketaatan dan hamba yang jahat dan tidak setia. Nanti kita jelas. Hamba yang jahat dan tidak setia. Ya, yang kelima, ketaatan dan keberpihakan. Bukan akal, keberpihakan. Bukan akal, tapi keberpihakan Allah. Coba tolong dirobek. Allah, bukan akal. Keberpihakan akal. Betul? Allah, bukan akal. Allah. Jadi Allah itu berpihak kepada kita. Orang yang taat itu Tuhan selalu berpihak kepada kita. Dan jadi mau Tuhan selalu berpihak kepada kita? Mau? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Yang mau? Angkat tangan. Bisnis sudah juga nanti Tuhan selalu berpihak kepada bisnis sudah. Dalam segala perkara kesulitan sudah mengalami banyak macam perkara,
Tuhan selalu berpihak pada diri saudara, pada pekerjaan saudara, pada apa semua. Nah, itu luar biasa. Itu waktu zaman Abraham, Tuhan sudah bilang kepada Abraham, Abraham, setiap orang yang melawan engkau itu melawan aku juga akan melawan dia. Dan setiap orang yang pro sama kamu, aku juga pro sama dia, aku juga akan bantu. Jadi siapa yang bermusuhan dengan Abraham itu juga musuhnya Allah. Jadi Tuhan tuh begitu melengket sekali dengan Abraham, tidak bisa dia jalan sendiri. Selalu dia bersama dengan Abraham. Ya, kalau Abraham itu dilawan orang, Tuhan juga maju, Tuhan juga jadi lawannya mereka. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tidak ada. Ya, mati, pasti mereka mati. Sekarang yang keberapa? Ketaatan dan otoritas. Nah, nanti saya mau jelasin. Ketaatan dan keselamatan. Ya, dan ketaatan dan harganya. Ada harganya sudah untuk taat. Tidak cuma ya ayo taat rame-rame. Kemudian kita senang-senang. Kita pesta-pesta dansa-dansi. Satu malam suntuk, tidak tidur. Ya, sampai mukanya jadi banyak coreng-coreng. Ya, karena di sini ada merah-merah bisa dicoreng ke sini. Sana di sini hitam bisa ke sini ke situ. Ya, manusia jadi kacau. Tapi tidak, Tuhan mau supaya kita ini taat dan tahu harganya. Kalau kita tahu harganya taat, kita tidak sembarangan. Taat itu sangat penting sekali. Ya, sekarang yang pertama, ketaatan dan berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk. Ini sudah pernah saya bacakan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Silakan baca. Ulangan 11 ayat 26. Ya. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya. Berkat atau aku perhadapkan kepada kamu apa? Kutuk. Nah, berkat dan kutuk itu perkara kecil atau perkara besar? Perkara besar. Perkara kecil, besar atau kecil? Nah, coba jawab. Besar atau kecil? Besar. Kalau tidak besar, saudara tidak akan selalu berdoa minta berkat. Selalu minta berkat. Tapi tidak pernah terima berkat. Berkatnya hilang. Diambil sama burung-burung di udara. Ya, tidak pernah punya berkat yang mantap bagimu. Terus ayat yang ke-27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Berkat kalau kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kalau kamu mendengarkan perintah Tuhan, maka kamu akan mendapat apa? Yaitu berkat, yaitu mendengarkan perintah Tuhan. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah. Kalau kamu tidak mau taat. Kalau tadi kamu mau taat, kamu terima berkat. Berkat akan mengikuti kamu terus. Kemana kamu pergi selalu berkat ikut. Tapi kalau kamu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, jadi dan seterusnya. Dan terakhir itu ayat 29b, haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ya, jadi kita ini mau mendapat berkat atau kutuk itu tergantung pilihan kita. Kita mesti menentukan pilihan kita, bukan Tuhan yang menentukan pilihan. Kita yang mesti menentukan pilihan. Pilihan kita bagaimana? Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau taat. Kalau kita taat, itu berarti kita itu sama dengan kita itu memilih berkat. Tapi kalau kita tidak mau taat, itu sama seperti kita tidak memilih berkat, kita memilih kutuk. Ya. Jadi ketaatan ini sangat penting sekali. Ini menyangkut masa depan kita. Ya. Sekarang kalau kita memilih berkat, itu untuk masa depan kita, berarti masa depan kita berkat. Kalau kita memilih tidak mau taat kepada firman, kita memilih sama dengan kita memilih kutuk untuk yang akan datang. Ya, untuk setiap ketaatan
Dengar baik-baik. Untuk setiap ketaatan, biarpun kecil sekalipun. Tapi kalau itu namanya ketaatan dari Tuhan. Setiap ketaatan yang kita lakukan itu oleh Tuhan disediakan spesial. Ya. Secara khusus disediakan berkat yang spesial. Secara khusus ada berkat spesial buat. Nah, jadi setelah biarpun itu kecil, tapi kalau itu adalah memilih berkat dari Tuhan, itu satu hal yang sangat besar artinya. Tapi sekalipun kita ini populer di dunia, tapi kita ini memilih tidak taat, ya. Kita memilih yang tidak taat, itu kita jatuh di mata Tuhan, kita jatuh. Jadi Allah kita mempersiapkan berkat secara khusus untuk setiap ketaatan. Setiap ketaatan itu ada pahalanya secara khusus. Katakan apa saja perkara kecil, tapi kalau itu ketaatan kita, Tuhan bilang, nah, kamu akan saya berikan pahala untuk ketaatanmu yang kecil, yang tidak dilihat oleh orang, tapi betul-betul didengar, doanya didengar oleh Tuhan. Ya, jadi sudah perkara kecil, tapi kalau itu ketaatan, kita memilih taat, itu kita dapat pahala. Amin. Ya, tapi perkara besar kalau itu tidak taat, tidak memilih. Yang kedua, pelepasan dan pengudusan. Ini begini. Pertama, orang kalau dia jadi orang Kristen, dia itu pertama dilepaskan. Apa? Waktu dulu belum kenal Tuhan, apa? Ikut sama nenek moyang, ikut sama bapak yang sudah mati, ikut sama ibu yang sudah mati, sembahyang Tuhan Allah, ya, dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu, ayo kita putuskan sana, diputuskan dari kutuk nenek moyang, kutuk keluarga. Ini keluarganya banyak mati muda semua. Ada keluarga yang sampai mati mesti mati muda. Ya, sudah diputuskan, ya masih ada yang mati muda terus. Nah ini mesti dicari kenapa kok bisa begitu. Ya, makanya hati-hati, jangan kita membuat perjanjian dengan iblis. Kalau saya buat perjanjian dengan iblis, mau putus itu setengah mati, tidak bisa. Iblis itu tidak segampang begitu. Ya kamu sudah saya ikat di sini dengan badan saya, sekarang kamu tidak bisa lepas. Tapi tidak cuma itu, iblis akan terus goyang dia sampai dia tidak akan bisa lepas dari tangannya iblis. Nah, sampai hidupnya hancur. Nah, ada juga kutuk bapak ibu, ada juga kutuk bangsa. Tiap bangsa itu ada macam-macam ikatan-ikatannya. Itu kita mesti putuskan. Ya. Jadi apakah kalau sudah semua kita dilepaskan sudah cukup? Cukup? Belum cukup. Perlu pengudusan. Coba kita baca. 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Perlu pengudusan. Katakan sama-sama, pengudusan. Coba katakan sama-sama, pengudusan. Yang keras, pengudusan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Ya, menyucikan dirimu oleh ketaatan. Ketaatan ini ingat mesti ada ketaatan kepada kebenaran. Bukan taat sembarangan, taat kepada berhala-berhalanya. Enggak, berhala-berhala itu sudah pergi, tapi saya mesti taat kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Terus sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Nah, di sini kita melihat tidak cukup pengudusan, tapi kita ini perlu dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan itu dengan apa? Dengan apa?
dilahirkan dengan bentuk, kalau anak kucing mau dilahirkan, anak kucingnya mesti dimasukkan dalam perut dari ibu induknya, enggak. Tapi apa? Benihnya. Betul? Itu bicara soal benih. Jadi dia itu anak kucing atau anak anjing itu tergantung benihnya. Benihnya anjing ya dia keluar jadi anjing. Kalau dia benihnya tikus ya keluar dari tikus. Nah, jadi ini di sini benih yang fana, bukan dari benih yang fana terus. Tetapi dari benih yang dari tidak benih fana. Yang tidak fana apa itu? Oleh firman Allah. Itulah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita ini dilahirkan oleh benih. Semua anak yang lahir mesti ada benih. Betul? Anak manusia juga mesti ada benih. Kalau tidak ada benih itu jahe langkung. Apa jahe langkung? Itu apa? Masih ada family? Baku family sama jahe langkung? Jangan ya. Jangan. Wah, jadi kayak jahe langkung nanti repot. Ya, jangan. Tapi kita harus ada benih yang sesuai. Benih kita itu adalah benih yang kekal. Itulah benih firman Tuhan yang ada gambar Kristus di dalam hidup kita. Bukan gambar monyet, bukan gambar Kristus. Jadi kita ini menjadi orang yang dikuduskan. Ya, dalam Efesus ini saya bicara soal benih yang fana, yang tidak fana. Dalam Efesus 5 ayat 26 coba kita baca. Efesus 5 ayat 26. Ya. Untuk menguduskannya. Ya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan dengan firman. Misalnya dengan firman dalam terjemahan terjemahan ada satu bahasa Inggris yang Amplified Bible, Amplified Bible, ya. Dan firman ini mesti oleh firman. Jadi kita ini Tuhan bilang begini. Pada waktu Tuhan Yesus mau menyucikan kaki murid-murid di dalam Yohanes pasal 13, di situ Petrus tidak mau. Saya tidak layak. Terus Tuhan bilang kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan dapat baptisan dari seperti aku. Kamu tidak akan baptis, mati dan bangkit. Kamu tidak mengalami kemuliaan. Wah, kalau begitu saya mau mandi semua. Jangan cuma di sini saja, di sedikit di tangan atau di mana, tapi mandi. Tapi Tuhan bilang, kalau orang itu sudah mandi tidak perlu mandi lagi. Cukup mandi 1-2 kali. Betul? Kalau di orang Eropa, saya pergi ke Eropa ke daerah Italia itu 1 minggu cuma 1 hari dia mandi 1 kali, yaitu hari Sabtu. Setelah dia pagi sampai tengah hari sampai sore dia bikin bersih semua lantai atas lantai bawah semua dia bikin bersih. Dia sendiri rumahnya dicuci tapi dia sendiri tidak mandi. Jadi baunya wah wangi sekali karena itu bau tidak bisa tembus karena itu hawa dingin. Jadi hawanya dia tidak, kalau kita di Indonesia sedikit tak mandi sudah baunya kecut, tahu kecut, wah kecut, wah bisa flu, bisa flu. Tapi kalau mereka di sana tuh tidak bau, baunya enak saja terus, ya, terus 1 minggu cuma 1 kali. Tapi Yesus bilang dalam Yohanes 13 dikatakan orang yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi, tapi cuci saja kakinya dicuci. Nah, coba kita baca Yohanes pasalnya ke-13. Nah, Yohanes 13. Ini jangan orang Kristen itu pindah gereja sampai pindah gereja mesti minta baptisan air. Jadi 10 kali pindah gereja 10 baptisan air. Itu diplomanya baptisan air ya, yang 1 selam sampai turun 0,5 meter di bawah air. Yang lain turun sampai 1 meter. Yang lain macam-macam. Ada yang dibaptis terus dia bisa pergi sana. Apa itu? Dia swimmen. Apa swimmen? Ya. Apa? Berenang, ya. Keluar terus dia bisa. Kalau tidak berenang katanya belum masuk surga.
Jadi mesti berenang. Wah, macam-macam. Ya, sudah, saya sudah tahu. Tapi yang penting jangan sudah ikut terus begitu. Nanti pindah gereja lagi kemana? Mesti ya berenang lagi. Tidak. Saya tidak setuju itu. Nanti sudah 10 kali pindah gereja dalam tempo 10 tahun, 1 tahun 1 kali. Jadi sudah punya 10 diploma. Gagal. Nanti kalau mati itu dibawa di dalam peti, tapi dimakan sama rayap, tidak bisa dipakai untuk jabatan kita di surga ya. Jadi sudah ini kita mau baca Yohanes 13 ayat yang ke berapa? Ya, Yohanes 13 ayat 10, tolong baca. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi. Tidak usah membasuh diri lagi, cukup 1 kali mandi. Ya, kecuali kalau dia belum diselam ya, dia mesti diselam lagi. Terus selain membasuh kakinya, ya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Seluruhnya sudah bersih, tidak usah baptis lagi, cukup 1 kali. Ini Bible yang bilang. Kalau ada orang ajaran lain, ya itu ajarannya dia, bukan ajaran Alkitab. Kita tidak usah dengar apa orang omong, yang penting kita baca Alkitab dan kita nurut seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, terus juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, yang dimaksud di sini yang tidak semua itu adalah Yudas Iskariot. Itu satu dulu. Biarpun dia sudah dibaptis dalam air, dia tidak bersih. Dia itu nanti jadi pengkhianat dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, sudah dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 kita tadi sudah baca ya, bahwa benih yang tidak fana itulah firman Tuhan melahirkan kita kembali, dilahirkan. Jadi kita dilahirkan jadi manusia baru. Kita itu seperti anak bayi. Ya, jiwa baru itu seperti anak bayi. Kalau gendong anak bayi mesti hati-hati. Jangan ru terus mencelat, jatuh, mati. Nah, dia bisa ditahan sama polisi. Ya, jadi mesti hati-hati. Jadi saya kalau saya menghadapi jiwa baru mesti hati-hati. Ya, jangan sudah minum balok atau minum minuman keras. Nanti orang ini tidak berani tanya dia, tapi dia dalam hatinya bertanya-tanya, ini orang Kristen atau orang keseretan. Tidak masuk. Kok begini ya? Kok apa yang saya lakukan dulu dia juga lakukan sama saja. Jadi apa gunanya saya jadi orang Kristen? Saya lebih baik tidak usah jadi orang Kristen. Kita membunuh jiwa. Kita tidak jadi contoh. Ya. Jadi dilahirkan kembali. Setelah itu bertumbuh. Kalau sudah lahir, kan itu anak bertumbuh. Menjadi besar, tinggi. Kayak cucu saya itu, waduh tingginya lebih dari saya. Ya. Sekarang begitu. Anaknya orang Jepang tuh tinggi. Dulu pendek-pendek, karena kurang gizi. Sekarang gizinya terlalu banyak, kebanyakan, sampai tinggi. Ya. Jadi sudah perlu siraman air. Itulah makanan roti. Jadi tidak perlu pelepasan lagi, tidak perlu. Nanti setiap ada pendeta baru datang didekati Bapak pendeta, saya mau pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan dari ini, dari macam-macam, dari balok, dari apa, tidak perlu itu. Sudah penyucian, bukan pelepasan. Pelepasan itu pertama kali sudah datang sama Tuhan, sudah dilepas dari semua. Tapi setelah itu sudah perlu masuk dalam penyucian. Tadi dikatakan dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23, penyucian. Penyucian itu penting sekali. Ya, jadi sampai kepada buah-buah. Jadi kita perlu disucikan. Hidup kita disucikan. Mau disucikan? Mau disucikan? Mau. Siapa yang mau disucikan? Angkat tangan. Ya, mau disucikan. Bagaimana caranya disucikan? Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ya, katakan sama-sama. Dengar firman Tuhan. Itu dengar firman Tuhan. Itu firman Tuhan masuk di dalam hidup saudara, dalam hati saudara dikerjakan oleh firman Tuhan. Ya, nanti firman Tuhan akan memberitahu kepada saudara apa yang dilarang, apa yang tidak, apa yang harus saudara lakukan, apa yang tidak saudara harus lakukan.
Jadi kekuatan kita itu dalam Yosua pasal 6. Coba kita lihat sebentar aja. Yosua 6. Itu dalam Yosua 6 ada kisah, yaitu jatuhnya Yeriko. Ya, ada hal-hal yang kita mesti berperang tanpa senjata. Masa orang perang tanpa senjata? Masa bisa? Nah, dia cuma bawa kendi yang panjang, terus di dalamnya ada obor masih mati, terus di sebelah atasnya itu ada minyaknya, dan itu sudah. Kemudian pada waktu tengah malam mereka 300 orang itu mesti keluar dan mereka pecahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Gideon, pecahkan itu. Kemudian itu lenteranya dinyalakan, obornya menyala, terang. Tapi tidak ada pedang, tidak ada apa, cuma pakai itu trompet, tetet. Ya memang kalau perang boleh pakai itu, tapi kalau perang cuma bawa tetet, tidak bawa bla bla bla, ya ini pedang percuma. Orang mau dibunuh dengan tetet tidak bisa, tidak mati dia, biar dia di tetetnya di sini disebul begitu, tidak bisa. Mesti ada pedang, ya. Tapi ini tidak bawa pedang. Jadi ini perang apa-apaan? Ini cuma keliling-keliling 1 hari 1 kali, 7 hari ke-7 7 kali. Setelah itu suruh berseru pedang Tuhan dan pedang Gideon. Mereka berseru-seru, kemudian mereka mendekati itu bentengnya, dan bentengnya itu roboh. Itu luar biasa. Ya, tidak masuk akal. Ya. Setelah Amsal 3 ayat 5, coba kita baca. Apa ya? Amsal 3 ayat 5. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan keras. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan dengan separuh hati, dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ya, jadi di sini kita lihat bersandar kepada pengertianmu jangan. Itu hikmat dunia. Tapi hikmat Allah adalah akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Amin. Percayalah ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini kita mesti percaya kepada Tuhan. Ini hikmat sorga, percaya kepada Tuhan. Tapi hikmat dunia itu jangan percaya kepada pengertianmu sendiri. Ini tidak bisa, ini mesti begini. Pengertian kita sendiri. Kita tinggalkan pengertian dari Tuhan. Ya, sejelasnya begini, kekuatan kita adalah bersandar kepada Tuhan. Kalau sudah bersandar kepada Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Amin. Ya, kelemahan kita adalah kita bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Ya, jadi ini ayat yang ke-5, pasal 3 ayat 5, bagian A. Percayalah kepada Tuhan, ini adalah hikmat sorga. Percayalah kepada Tuhan. Anda mesti percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada pengertianmu itu yang jadi sandaran kita. Nah, kita pakai pengertian kita selalu, tidak pengertian Tuhan. Nah, itu kekalahan kita. Ya, kita akan lemah, kelemahan kita. Ya,
saya telah saksikan pada waktu itu, waktu kepala saya mesti diperiksa di MRI, itu 2 kali saya di MRI, 12 tahun yang lalu di Singapura, dan yang kedua 1 tahun atau 2 tahun yang lalu di sini. Di sini saja saya pikir cukup di sini, dan tidak usah pergi Singapura. Saya cuma mau tahu isinya bagaimana. Dan ternyata itu otak saya itu agak turun sedikit, ya, jadi tidak menempel pada tengkoraknya, tapi ada satu space 5 cm atau tidak sampai 1 cm. Nah, ternyata itu 12 tahun yang lalu saya juga sudah diperiksa, dan juga otak saya itu tidak menempel pada tengkorak, ada 1 cm. Dan dokter bilang diperiksa lagi bahwa itu 12 tahun yang lalu itu foto yang tidak menempel itu sama dengan yang sekarang. Jadi sekarang tidak mengusut lebih sedikit, menyusut, otak saya tidak menyusut, karena itu 12 tahun yang lalu dan sekarang itu sama keadaannya seperti itu. Kalau menyusut terus itu mesti terus menyusut sampai kecil, jadi orang tuh jadi wah, nggak tahu, nggak bisa ngomong, mungkin nggak bisa, kayak anak kecil begitu, otaknya kecil. Bayangkan kalau orang umur 70 terus otaknya kecil, kayak anak kecil ya, karena otaknya itu jadi kecil. Tapi luar biasa, dokternya bisa memuji Tuhan. Dia bilang, ini puji Tuhan, ini Pak Pendeta tidak mengalami penyusutan. Saya diingatkan Tuhan, ya terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan, kalau Tuhan dulu bisa mencegah, menghentikan penyusutan otak saya, ya, atau kalau dulu zaman janda Sarfat, Tuhan bisa menghentikan penyusutan dari otak saya, mengapa salah tidak? Tuhan Yesus tetap sama adanya. Amin. Kalau 12 tahun yang lalu dia bisa menghentikan penyusutan, sehingga tidak tambah kecil. Jadi otak saya itu cuma nanti tinggal sedikit menghuni tengkorak yang besar ini. Ya, saya kira mengerikan itu. Ya, mengerikan, sebab itu mesti begitu manusia nanti mengalami hidup yang aneh-aneh. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan tetap menyertai. Kalau yang dulu zaman janda Sarfat itu yang dicegah penyusutan adalah penyusutan dari tepung, ya. Kalau diambil tepungnya kan menyusut mestinya. Tapi itu tidak menyusut, itu tetap Tuhan bisa bikin itu, kuasa Tuhan itu bisa membuat tepung itu tetap begitu. Nah, kenapa kok Tuhan tidak bisa membuat otak saya juga tetap begitu? Bisa atau tidak? Bisa. Buat Tuhan apa sukanya? Tidak sama sukanya, sama tidak gampangnya, sukanya itu sama. Tapi kalau yang lalu Tuhan bisa membuat itu tepung berhenti dari penyusutan, selalu naik lagi. Nanti besok diambil lagi, ya satu piring untuk dibikin makanan, itu tepung naik lagi, sebenarnya naik lagi, terus naik dan tidak pernah berkurang. Itulah yang saya alami sekarang. Secara ya saya ini kok terus diam-diam, ya saya mau periksa MRI, saya mau tahu otak saya bagaimana. Ya, saya pernah jatuh dan sebagainya, itu saya mau periksa. Ternyata dokternya bilang itu bagus. Dokter saya yang lama, waktu saya tunjukkan itu dia seperti guyon sama saya atau bagaimana. Ya, dia bilang hati-hati tuh, dia nakut-nakuti saya, tapi mungkin dia cuma berseloroh ya. Hati-hati kamu. Ya, saya bilang saya punya Tuhan, saya tidak perlu saya hati-hati, saya percaya saya bisa hidup dengan otak ini. Ya, dia tidak bisa jawab apa-apa. Dia bilang, ya sudah, kau boleh pulang. Ya, saya bilang, ya saya puji Tuhan, Tuhan selalu
menjadi dokter pribadi saya. Amin. Ya, saudara. Jadi luar biasa. Itu yang saya alami. Ya, sebab itu sakit Parkinson itu yang pertama yang diserang itu bukan gemeter apa, bukan, itu nomor 2, nomor 3. Yang pertama itu otak. Kalau itu apa? Stroke itu saraf. Sarafnya dari sini, tangannya mesti begini, jalannya mesti bengkok dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini otak langsung, otak. Tapi siapa yang membuat otak? Tuhan. Amin. Jadi kita percaya otak saya tetap prima, otak saudara tetap prima. Amin. Makanya otak ini jangan dipakai untuk pikir yang jelek-jelek, pikir jeleknya orang, pikir najis, pikir yang pornografi. Jangan. Kita mesti sucikan. Karena ini pemberian dari Tuhan. Kalau ini diserang sama iblis, habis kita, tidak punya otak lagi. Kita otak udang. Ya itu kalau orang bodoh dikatakan otak udang. Kita bukan otak udang, kita otaknya Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan itu begitu baik saya. Jadi ini bukan penyembuhan seukuran sakit flu, ya, atau sakit kepala, kelapa, atau sakit kepala. Tapi ini satu mujizat yang spektakuler. Amin. Ya, mujizat spektakuler. Ini bukan sakit. Ya, ada orang bilang, ini penyembuhan ini cuma penyembuhan seperti kelas ikan teri, kelas sakit flu, kelas sakit kepala. Ya, bukan mujizat yang spektakuler. Saya bilang ini mujizat yang spektakuler. Buat saya ini spektakuler. Amin. Dan buat saudara juga ini bisa spektakuler. Ini adalah mujizat yang luar biasa, yang sangat kalau orang yang kaya, dia punya uang, dia pergi ke luar negeri, dia pergi ke tempat yang jauh, supaya kalau mati tidak kembali lagi, tetap di sana. Atau dia pergi ke Amerika, dia keluarkan uangnya seberapa banyak untuk ini, supaya dia puas, kalau mati sudah. Tapi kita lain, kita punya Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang selalu menguatkan kepada kita. Amin. Ya, selamat. Satu lagi. Ya. Kenapa hamba yang jahat dan yang tidak setia ini? Dalam Matius 25. Kenapa dia disebut hamba yang jahat dan tidak setia? Karena dia itu hamba yang tidak taat. Itu hamba yang dikasih 5 talenta, dia jadi 10. Yang dikasih Matius 25 ya. Yang dikasih berapa? 2 talenta, dia jadi 4. Yang dikasih 1 talenta itu yang jahat. Itu jadi 1, tetap 1. Tidak tambah. Pasal 25 ayat yang ke ya. Saya boleh baca ayat 26. Maka jawab tuannya itu, ya. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya. Sebab itu kurang taat. Ya. Penuh dengan apa? Penuh dengan ayat yang ke 24. Di sini kita lihat ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai dari tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, jadi Tuhan tidak menanam tapi Tuhan memungut di situ. Jadi dia ini ada pembelaan diri dan keangkuhan. Tuhan ini Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ya, dan kebenaran diri sendiri. Itu ayat yang ke-24 bagian A. Menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Jadi dia ini ada 3 perkara. Kebenaran diri sendiri. Kebenaran dirinya itu hebat. Yang kedua, keangkuhan hidup.
angkuh, dia merasa dia itu dipecundangi oleh tuannya ini. Nah, masa Tuhan ini mau minta untung besar di tempat yang tidak Tuhan itu menaruh itu benih-benih, tidak ditanam, sekarang diminta untungnya, mana bisa. Dan pembelaan diri, membela diri. Ya, orang yang berhasil itu, dengar baik-baik, tidak pernah mau membela diri. Amin. Sebab apa? Sebab dia sudah dibela oleh buah-buah pekerjaannya. Amin. Nah, dia punya pekerjaan itu baik, hasilnya baik, luar biasa. Itu menjadi pembelaan bagi dia. Tidak perlu dia membela diri. Kalau dia seorang yang berhasil, biarlah buahnya yang baik itu yang membela dia. Nah, setiap pegawai atau setiap pengusaha, setiap siapa saja selalu ada hasilnya bagaimana. Itu buah-buahnya dari pekerjaannya dia, apakah berhasil atau tidak. Ya. Nah, makin hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, makin dia tidak membela diri. Ingat, makin dia dipakai Tuhan, makin dia tidak membela diri. Banyak musuhnya, banyak orang yang tidak senang, banyak orang iri hati, itu biasa. Di dunia juga begitu, di kerajaan surga juga. Tapi dia tidak mau meladeni, dia tidak mau pakai hamba Tuhan itu, tidak dipakai Tuhan untuk membela dia, tidak. Dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 3, ya, Musa pada waktu itu dilawan sama Miriam, saudaranya, kakak lebih tua. Ya, apa kamu ini? Kamu pikir kamu ini sombong sekali, kamu bisa berbuat apa saja di sini? Tidak, kami ini juga nabi-nabi, kami juga bisa berbuat seperti kamu. Bukan cuma kamu saja, Musa. Tapi Musa bilang apa? Apa Musa gegeran? Dia balas, nah, Musa diam. Tidak ada satu perkataan dia keluar. Coba Bilangan 12 ayat 1 saja. Tidak ada satu. Bilangan 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya. Ya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Ya. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Ini jahat. Kita juga dipakai Tuhan. Wah, tidak mau kalah. Sekalipun orang itu memang betul dipakai Tuhan, dia tidak pantas ngomong saya dipakai Tuhan. Amin. Itu berarti dia menonjolkan diri. Saya ini hebat juga. Bukan cuma dia, bukan cuma Musa, saya juga. Ini Harun juga main stengkol di belakang layar. Dia juga bermain di situ. Sebab itu Harun juga dihukum sama Tuhan. Kamu tidak bisa masuk negeri Kanan. Kamu mati di sini. Nah, dan Miriam juga mati. Waktu dia kena kusta, tapi disembuhkan, tapi dia akhirnya dia mati. Terus dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, kedengaran. Hati-hati, kita ini ngomong-ngomong, kita pikir kita cuma ngomong di dalam di dalam bilik. Tapi Tuhan dengar, betul. Ini dia ngomong cuma antara 3 orang saja. Tapi Tuhan dengar, Tuhan tuh selalu dengar apa yang kita percakapan. Di dalam kamar mandi pun kita percakapan, Tuhan dengar. Di toilet kita juga Tuhan dengar. Amin. Jadi sebaiknya di toilet itu kalau tidak percaya ditulis di situ, dibikin figura. Awas Tuhan dengar omongan kita. Nah, supaya yang ngomong yang suka marah-marah, suka gosip, suka macam-macam itu, suka ngatai orang, jangan tuh orang jahat, padahal orang baik, so baik masih dikatai jahat, itu tidak boleh. Itu ada nanti kita bisa dapat banyak kesulitan. Nah, kalau Tuhan yang balas, nah itu. Nah, ya, setiap ketaatan itu ada pembalasannya. Jadi hati-hati. Kalau kita bicara yang baik, itu ketaatan itu ditulis, kita ngomong di dalam kamar mandi itu, tidak ada orang dengar. Biar kita cuma bisik-bisik, tapi Tuhan dengar. Ya. Amin, percaya. Ini bukan pelajaran sekolah minggu, bukan. Saya kira sudah bukan sekolah minggu. Ini pelajaran yang betul, yang atraktif, ya, yang betul. Nah, coba terus baca ayat Bapak. Ya, ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ya, sangat lembut. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lembut, tidak satu patah kata dia diam. Ini orang kalau dipakai Tuhan itu makin dipakai Tuhan dia makin diam.
Biar dia diomong apa, dia diomong begini, dia diomong begini, dia dicurigai, dia di macam-macam, tetap diam, tutup mulut. Jadi kita bisa lihat dari mulutnya orang. Kalau mulutnya suka ngomong-ngomong, baiklah. Nah, ini mulut capila ini mulut tikus. Tapi kalau dia mulutnya diam, dia diomong apa, dia diam, dia tidak balas. Nah, dia serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang membela. Itu makin dia dipakai Tuhan, makin dia tidak membela diri. Itu luar biasa. Itu satu tanda. Ya, makin taat, makin kita taat, makin kita tidak membela diri. Tapi makin kita tidak taat, makin kita suka membela diri. Itu ciri daripada pelayan Tuhan. Makin dia membela diri, makin Allah tidak membela. Makin dia membela, makin kita membela diri kita, ya makin Allah tidak membela kita. Kenapa? Karena kamu sudah membela diri, ya kamu saja membela diri. Tidak usah saya. Loh ya, tapi Tuhan juga mesti, enggak, saya tidak mau. Tuhan tidak mau membela orang yang sudah membela diri. Membela diri itu seperti menjadi hakim. Nah Tuhan bilang, aku yang jadi hakim, bukan kamu. Ada doanya. Hakim itu hanya satu, Tuhan. Bukan kita menghakimi orang, terus setelah itu kita minta Tuhan juga menghakimi. Wah, banyak sekali yang menghakimi. Tidak, Tuhan saja. Kalau kita serahkan sama Tuhan, satu Tuhan, ya Tuhan saja yang membela kita. Kita tidak usah membela diri kita. Kita diam. Dan nanti pembelaan Tuhan luar biasa. Itu pohon mangga. Ya, yang manis, dia dilempari batu. Kena, jatuh. Terus diambil atau tidak? Diambil. Karena dia jatuh, dia sedikit kena. Tapi setelah dimakan, wah luar biasa. Ya, dia tidak dilempari batu kemudian dia bilang, aku akan memberikan rasa pahitku kepada kamu. Lantas tiba-tiba dia dimakan sama anak-anak kecil. Wah kok pahit ya? Ini tidak cocok, saya tidak mau. Dibuang. Tapi tetap manis. Dia manisnya tidak berubah walaupun dia dilempari batu. Amin. Kita seringkali kalau kita dilempari batu perkataan kita sudah manisnya kita itu sudah berubah. Kita sudah tidak manis lagi. Muka kita juga sudah muka genderuwo mungkin. Nah, kita sudah marah, kita sudah tidak senang sama dia. Jangan, kita jangan berubah. Kita tetap muka manis. Berikan manis kita, hati kita yang manis. Ya. Jadi makin Allah membela kepada kita. Tuhan itu begitu baik sekali. Ya, apa buah kita itu apa? Buah kita itu adalah buah-buah perubahan. Katakan sama-sama. Buah perubahan. Yang keras. Buah perubahan. Nah, kesaksian ya. Ada seorang pemuda. Dia tidak pernah di gereja. Dia orang Buddha. Dan dia sukanya menyanyi apa? Nyanyian dunia. Korea, ujungnya nyanyi Korea, pintar Korea, bahasa Korea. Nah, dia nyanyi Korea terus, mama, papa, bising dengar Korea terus. Tapi sejak dia masuk gereja, dia sudah kurang dan sudah hampir tidak pernah menyanyi nyanyian Korea lagi. Sudah tidak menyanyi Korea lagi. Makan Korea enak, nah. Tapi kalau nyanyi Korea, wah bising gitu. Ya. Terus mamanya itu tanya sama salah satu seniornya di sini, kenapa anak saya itu dikasih makan apa? Atau dikasih omongan apa sama pendetanya? Kok bisa tidak nyanyi tentang nyanyian Korea lagi? Nah, wah diceritain sama dia. Wah, terus apa tante mau ikut? Oh iya boleh, saya boleh, saya mau ikut, mau dengar, lihat. Kalau saudara ada buah perubahan, buah perubahan itu akan menarik orang datang kepada Tuhan. Amin. Sebab dia melihat saudara berubah, masuk gereja berubah. Ya, apalagi kalau orang Korea, orang Kamboja, orang macam-macam ya, yang daerah-daerah situ, itu sangat hormat sekali sama orang tua. Jadi kalau
dia lihat orang kurang ajar sama orang tua, wah itu bisa dikutuki. Itu dia punya pelajaran agamanya itu hormat sama orang tua. Sampai orang tua itu disembah-sembah waktu mati. Nah, kita tidak usah sembah, tapi kita harus yang baik terhadap orang tua kita sebelum dia mati. Jangan kalau sudah mati baru kita nangis, Pak, Ma, ini Ma, saya kasih jeruk Australia. Padahal nanti waktu masih hidup minta jeruk, aduh papa minta jeruk kecil, tidak ada Pak. Yang ada jeruk jenik pontong, berapa tong harganya, murah itu. Ya, tapi kalau sudah mati mau dikasih jeruk ini sandiwara, ini tidak betul, ini tidak benar. Ya, hanya takut sama manusia. Jadi dia terus mau pergi ke gereja. Buah-buah hidup saudara, buah-buah yang merubah hidup saudara, itu yang akan menarik jiwa-jiwa datang. Amin. Tapi kalau saya pergi gereja, saudara, sebelum pergi gereja sudah memang agak kurang ajar ya, anak-anak itu agak kurang ajar sama orang tua. Nanti saya pergi gereja 1 bulan tambah kurang ajar, wah anak saya tidak usah pergi gereja. Nanti semua jadi kurang ajar. Nah, orang nanti akan tutup pintu. Tapi kalau sudah berubah, yang penting buah perubahan. Katakan sama-sama, buah perubahan. Buah perubahan itu, perubahan dalam hal apa saja, pokoknya perubahan. Jangan perubahan yang jadi jelek, jadi baik, jadi jelek. Tapi dari jelek ke yang baik. Itu yang mereka heran, ini ada apa ini orang Kristen kok bisa berubah. Anak saya ini saya maki-maki, omong kotor segala macam, tidak bisa berubah dia. Kok sekarang bisa berubah? Nah, mudah sekali firman Tuhan bisa berubah. Amin. Jadi orang-orang muda, kalau engkau mau orang tuamu masuk gereja, kau harus berubah. Ya, sama papa mama mesti wow, jangan putau itu wah. Jadi kalau papa mama dia makan apa itu bak dengan bak di jalan itu lobak ya, lobak. Nanti dia makan yang enak, yang dagingnya empuk, yang daging alot, ini buat papanya. Dikasih, ini Pak, papanya biar ini terlalu anak saya ini. Tapi ya papanya sudah tua, jadi dia tidak berani karena nanti dilawan. Tapi itu tidak bisa menolong. Bapaknya tidak bisa tergugah. Bagaimana saya bisa mau terima Yesus kalau anak saya masih begini, masih lebih nakal daripada waktu dia belum pergi gereja. Kita sekarang, jadi sebenarnya cari itu apa? Cari jiwa itu gampang. Keluarkan buah-buah yang baik. Amin. Itu saja. Keluarkan. Jangan sudah pikir, aduh bagaimana ya? Saya ini 6 bulan pergi gereja, tapi saya kok enggak bisa bawa jiwa. Enggak usah, sudah enggak usah susah. Enggak usah seperti mau ngeden seperti orang mau melahirkan. Wah, susah sekali kalau saya bawa jiwa. Enggak. Saudara berubah. Itu saja, saudara berubah. Keluarkan buah-buah pertobatan, buah-buah perubahan. Itu satu saja. Kalau sudah punya buah perubahan, saya pastikan sudah akan membawa jiwa-jiwa. Nanti suatu waktu sudah menggandeng papa, sudah menggandeng mama, sudah menggandeng AI, sudah menggandeng IO, sudah semua digandeng pergi ke gereja. Ya itu, ya gampang sebenarnya, tidak sulit. Siapa bilang sulit? Iblis yang bilang sulit, supaya sudah jangan cari jiwa. Tidak, tapi dia mesti lihat dulu perubahan saudara. Bagaimana perubahan saudara? Kalau tadinya sudah naik mobil, AI-nya kepanasan, AI dibuka sedikit, dah, selamat panas ya, panas pokok, supaya kamu jadi baik. Tapi tidak tolong. Misalnya kalau ada AI-nya atau apanya, dia berhenti, dia tidak berhenti, dia keluar, dia ajak ayo, AI masuk mobil saya, ikut. Rumahnya jauh di Sungai Minasa, pergi ke sana. Nanti saya atur. Saya jual rumah saya di sana. Nah itu orang bisa tertarik. Ya orang Kristen ini kok begini, kok lain ya. Kalau teman-teman saya di dunia itu tidak peduli, tidak pusing. Kamu, saya lain. Tapi ini orang Kristen ini lain dari yang lain. Pasti dipastikan saya akan mbak jiwa ini penuh lebih dari saya. Amin. Ya. Kok ada amin? Amin. 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 Lagi sekali. Amin. 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 Amin.
Nah, ingat, amin 7 kali sempurna. Nah, Sakeus baru 4 kali, ya. Satu lagi, mana. Tuhan tuh mau memberikan mana kepada kita. Beberapa orang Kristen sudah terima banyak mana. Mana itu apa? Berkat mana. Mana itu roti yang turun dari surga itu. 40 tahun diberikan kepada orang Kristen. Mana itu adalah berkat dari Tuhan, dan juga mana itu adalah uang. Sudah terima uang, berkat itu uang, dalam bentuk uang, itu juga mana. Tapi sayang, banyak orang Kristen itu terima uang, terima mana dari Tuhan, dari surga. Tapi sebagian mana itu jadi busuk, bau busuk dan berulat. Kenapa bisa jadi begitu? Musa marah waktu pagi-pagi dia lihat bau busuk di sini, bau busuk di situ, bau busuk di situ. Ulat-ulat keluar semua di sini, di situ. Kenapa? Kamu tidak dengar-dengaran. Saya sudah kasih tahu kemarin malam, jangan sisakan sampai besok pagi. Makan sampai habis. Jangan disisakan. Kalau disisakan itu sisa nanti jadi keluar ulatnya dan berbau busuk. Kamu tidak taat, selalu tidak taat. Ini orang Israel selalu begitu. Kalau disuruh A, B yang dilakukan, suruh B, C yang dilakukan. Tidak sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan tegur kepada mereka. Apa sebabnya? Keluar ulat, karena disimpan. Betul? Dan tidak dibagikan. Kalau itu dibagikan, itu dimakan sama orang-orang yang lapar, itu jadi baik, jadi berkat. Ya. Bahkan milik Tuhan, 1/10 milik Tuhan pun disimpan sama dia. Jadi busuk, bau busuk, jadi ulat. Saya pernah mengalami seperti itu. Ya. Tapi bagaimanapun saya tetap, akhirnya saya menyerah sama. Saya sudah salah, saya minta ampun. Saya suka menahan, menyimpan 1/10 milik Tuhan. Itu tidak boleh. Itu harus dikeluarkan. Harus dibayarkan kemana yang harus dibayar. Tidak boleh sembarangan kita mau kayak kita ini jadi center class. Jalan-jalan, bawa karung, ini saya kasih, kamu ini 1/10. 1/10 itu bukan seperti center class, tidak. Itu milik Tuhan, itu ada tempatnya. Kita mesti memberikan kembali kepada Tuhan. Ya, dan saya bertobat dari kesalahan itu, dan Tuhan memberkati kepada saya. Ya, saya merasa memang banyak perpuluhan-perpuluhan yang tidak dikembalikan, tapi itu justru menjadi kerugiannya dia. Ya, ada orang mengeluh begini, Tuhan saya ini kekurangan. Tuhan bilang tidak, kamu tidak kekurangan. Anda tidak kekurangan. Anda kikir, bukan kekurangan. Dan kekikiran Anda membuat Anda jadi kekurangan. Tapi sebenarnya itu bukan kekurangan, itu kikir. Ya, banyak yang dia simpan berulat. Banyak mana yang disimpan oleh orang Kristen yang berulat. Ada uangnya ditipu orang, ada yang bisnisnya bagaimana mesti ada musibah-musibah. Kenapa mesti ada? Itu ulat-ulat semua. Tuhan tuh kalau dia berfirman itu, dia itu persis, tidak bisa keliru. Amin. Tidak bisa keliru. Jangan saya pikir Tuhan itu suka mempecundangi uang kita. Tidak. Dia mau memberi sama kita lebih daripada yang dia, lebih dari cukup buat kita. Tapi kita bagaimana? Kita jangan mencoba itu Tuhan. Nah, kita mesti berikan kembalikan apa yang Tuhan punya, dan kita berbuat baik buat orang lain, dan nanti Tuhan akan memberkati. Amin. Ya. Jadi ini termasuk juga ketaatan ya. Ketaatan dalam soal keuangan sama itu di situ. Ya. Dan yang terakhir nanti, kalau sudah taat, Tuhan akan berpihak terus kepada saudara. Orang melawan saudara, Tuhan akan melawan orang itu. Betul. Ini enggak guyon, saya serius.
Coba kita baca salah. Keluaran 23 ayat 22. Keluaran 23 ayat 22. Nah ini kita anggap ini seperti cerita kuno saja. Ini cerita kuno, ini sudah saya pernah dengar. Tidak. Kita jangan dengar cerita kuno. Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, terus dan melakukan segala yang kufirmankan, itu luar biasa. Terus maka aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. Siapa yang memusuhi kita? Nanti Tuhan akan musuhi orang itu. Percaya? Pernah dibela Tuhan begitu? Tuhan itu kalau membela luar biasa. Kalau orang itu memusuhi saya, nanti Tuhan akan memusuhi orang itu. Saya tidak usah memusuhi dia. Tidak usah saya mau balas, mau pergi ke rumahnya, mau marah-marah. Tidak. Itu bukan etika orang Kristen. Dan cara orang Kristen tidak demikian. Biarkan Tuhan nanti yang akan membela. Tuhan akan membela orang yang dia bela. Ya, Tuhan akan menolong orang yang dia tolong. Amin. Orang yang melawan kepada kita akan didatangi sama Tuhan. Kita akan dibantu oleh Tuhan. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Satu saja, tidak banyak syaratnya. Satu, apa? Kalau saya mau dibela sama Tuhan, orang yang melawan saudara itu akan dilawan oleh Tuhan. Kalau saya mau menjadi orang yang dibela sama Tuhan, apa syaratnya? Ketaatan, sudah mesti taat. Satu saja, taat. Terus itu tadi ayat berapa? Ayat berapa? 22. Ya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, sungguh-sungguh mendengar, ini taat, dan melakukan segala yang kufirman, dia lakukan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Nah, siapa punya lawan? Ya selalu mengganggu, siapa punya bisnis, siapa punya musuh. Tidak usah, ini sembahyang sama Tuhan nanti malam sama Tuhan, ini ayat ini saya, utus saya banyak lawan saya, banyak orang bikin susah saya, banyak orang bikin rugi saya, banyak orang menipu saya, banyak orang ya keuangan saya jadi susah. Mana ini ayat ini? Bukan Tuhan yang salah, saya yang salah. Kita mesti mengaku dulu, saya yang salah. Sehingga mengapa orang melawan saya tapi Tuhan tidak melawan orang itu. Tuhan tidak pro sama saya. Tuhan seperti biarkan saja, ya salahmu sendiri karena kamu tidak taat. Nah, sekarang saya mau taat Tuhan. Kalau saya betul-betul melakukan firman ini firman bukan satu pelajaran saja, teori, tapi ini praktek. Ini pelajaran yang sungguh-sungguh bisa membuat saudara menjadi orang yang diberkati sama Tuhan. Dan orang lihat semua itu, dan orang akan bertanya-tanya, siapakah Allahnya dia? Siapa? Allah mereka. Oh, Allah mereka itu Yesus. Orang Kristen ini, orang Kristen diberkati sama Tuhan. Oh ya, saya kepingin mau dengar firman Tuhan. Saya akan menarik orang datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus, datang. Ini akhir zaman ini nanti semua orang mau dipakai Tuhan. Kalau sudah dipakai Tuhan, why? Saya bilang why, hati-hati sudah nanti akan tidak mengalami kebahagiaan. Sudah mesti mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Sudah ikut taat sudah. Memang kalau taat itu kadang-kadang ada yang wah ini masa bisa saya melakukan ini, sulit ini. Memang iblis selalu berbisik. Kalau saudara tidak mau melakukan, sudah tidak dibisiki. Tapi kalau sudah mau melakukan, sudah dibisiki sama iblis. Tapi jangan takut. Katakan kepada iblis, kamu pergi dari saya. Kamu tidak boleh ikut campur. Ini adalah urusan saya dengan Tuhan. Dan saya mau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membela kepada saya. Dan Tuhan akan menyertai kepada saya. Dan orang yang melawan saya akan dilawan oleh Tuhan. Dan orang yang memberkati saya akan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Oh, sudah ya. Tuhan itu begitu baik sekali. Berpihaklah. Tuhan akan berpihak kepada kita.
Ini ayat ini luar biasa. Selalu Tuhan mau berpihak kepada kita. Mau apa? Sudah mau diapakan? Orang mau berbuat apa tetap tidak bisa. Sebab selalu berada di pihaknya Tuhan. Ya. Tuhan itu begitu baik. Yang terakhir, ya, ini Samuel menundukkan diri kepada Imam Eli. Tahu Samuel? Samuel itu anaknya Hana. Hana itu mandul, tidak punya anak. Dalam 1 Samuel pasal 1. Tapi Hana berjanji, kalau Tuhan memberi saya anak laki, saya akan serahkan kepada Tuhan. Sejak kecil saya akan kembalikan diasuh oleh siapa namanya? Imam Eli, ya Imam Eli. Dan kemudian saya akan serahkan sama Tuhan. Ya, sampai Tuhan mengangkat. Nah, jangan baik-baik. Ternyata Samuel itu tunduk kepada Imam Eli. Siapa Imam Eli? Imam Eli itu pemimpin. Anaknya Hofni dan Pinhas, anak jahat. Nah, jahat. Pemimpin yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Imam Eli itu tidak sungguh-sungguh. Dia memimpin umat tidak sungguh. Banyak kebocoran, banyak perzinahan terjadi di dalam bait Allah, banyak persoalan keuangan juga tidak betul. Ya. Nah, jadi dia bersalah sama Tuhan. Ya. Tidak ada alasan. Dengar baik-baik ya. Otoritas Imam Eli ini otoritas yang salah. Dia ada kesalahan sama Tuhan. Tapi itu tidak ada alasan untuk Samuel itu tidak mau tunduk kepada Imam Eli. Bisa mengerti? Walaupun dia itu sudah ditinggalkan sama Tuhan, tetapi dia masih punya otoritas itu, belum dicabut sama Tuhan. Jadi sudah perhatikan, kalau otoritas yang sudah ditinggalkan Tuhan masih harus kita tunduk, apalagi ini saya kutip perkataan dari pendeta Injono, pendeta saya yang almarhum. Apalagi kalau otoritas itu tidak ada kesalahan, Tuhan masih menyertai, masih ada dalam pemakaian. Itu kamu orang dia dalam satu kebanggaan besar, kamu orang harus taat kepada otoritas yang masih ada dalam pemakaian. Bukan otoritas ini Imam Eli sudah jatuh, sudah ditinggal sama Tuhan, tapi tetap itu harus tunduk kepada Imam Eli. Ya, Samuel. Nah, kalau Imam Eli yang sudah ditinggal Tuhan itu masih harus orang-orang tunduk kepada dia, apalagi kalau imam itu punya otoritas yang full, masih tidak ditinggalkan sama Tuhan, masih tetap disertai Tuhan. Itu kita mesti hormati dia, karena dia mengadakan penyautan. Yang kedua, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah keliling di mana? Di Yerusalem. Dia terhilang 3 hari, dicari sama bapak ibunya, ketemu, dibawa pulang. Tapi Bible bilang Yesus, Lukas 2 ayat 5, tolong baca. Yesus tunduk kepada asuhan dari orang tuanya. Lukas 2 ayat yang ke-5. Ya, mari. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka. Ke Nazaret, ya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dalam asuhan mereka, terus. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, dalam asuhan mereka. Banyak orang muda sekarang sepertinya tidak suka kalau berada di bawah asuhan orang tua. Kolot, saya merasa seperti saya itu di dalam tahanan. Saya didisiplin terlalu kuat sekali, terlalu
kuat pendisiplinan. Saya tidak suka. Saya hati-hati. Baik, dengar baik-baik. Bagaimana Samuel bisa berhasil didisiplin sebagai anak muda nanti menjadi imam-imam. Bagaimana Samuel bisa berhasil mendisiplin umat Israel kalau dia sendiri tidak mau didisiplin. Betul? Kalau dia tidak mau didisiplin sama Imam Eli, sama asuhan dari Bapak Ibu Yusuf dan Maria terhadap Yesus, bagaimana Yesus bisa mendisiplin orang Yahudi? Nah, tidak mungkin. Nah, kalau dia mau mendisiplin orang Yahudi, dia mesti mendisiplin diri sendiri lebih dulu. Nah, jadi tetap kita perlu jangan lihat hamba Tuhan itu, wah itu sudah ditinggalkan Tuhan, dia sudah tidak ada urapan. Itu soal urapan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau seorang hamba Tuhan itu masih ada kepercayaan dari Tuhan, dia mesti kita mesti hargai supaya kita diberkati juga. Ya, jadi ini yang Tuhan mau saya berikan banyak hal-hal yang penting untuk sudah perhatikan. Ya, sudah bisa nanti menulis di dalam pelajaran ini bisa ditulis dan sudah nanti akan ya tidak ada ujian nanti ujian dipraktek di Komsel saja ya Komsel ya saya lihat banyak saudara-saudara yang nah ini sudah dilengkapi dengan pengetahuan supaya sudah bisa berhadapan dengan umat ya sudah tahu apa yang saya mesti bicara. Jadi jangan selalu bilang saya tidak tahu. Nanti orang pikir ini murid tapi kok tidak tahu apa-apa. Ini mesti tahu. Ya, anak muda juga mesti tahu supaya kita terus bertumbuh. Amin. Mau bertumbuh terus? Ya, Tuhan memberkati. Ini soal ketaatan ini luar biasa. Ini 2 kali pelajaran ini semua soal ketaatan. Hanya satu, Tuhan tidak minta banyak, satu, taat. Tapi itu dari taat itu keluar begitu banyak sekali. Nah, itu hasilnya itu, wah luar biasa, kagum saya. Ya, mari kita bangkit berdiri semua kita berdoa.